Pernah dengar keluhan kalau anak tuh rasanya jauh lebih rewel pas lagi sama ibunya? Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah misteri pengasuhan yang paling umum, bener-bener bikin capek, tapi dibalik itu semua sebenarnya sangat indah. Kita akan kupas tuntas alasan-alasan ilmiah kenapa anak-anak kayaknya sengaja nyimpen sisi paling rewel dan dramatis mereka secara khusus buat ibu mereka. Oke, mari kita mulai. Coba deh, pernah nggak ngerasa bingung atau malah agak insecure pas denger cerita dari guru atau keluarga yang bilang, wah anak kamu anteng dan manis banget loh. Tapi begitu kita, ibunya muncul di depan pintu, tiba-tiba meledak. Langsung nangis, merengek, atau bahkan tantrum. Kalau ini kerasa familiar banget, tenang aja, Anda sama sekali nggak sendirian. Kontras banget kan? Di luar rumah, wah kalemnya minta ampun. Tapi giliran sama ibunya, berubah 180 derajat jadi super rewel. Buat para ibu, jujur aja, melihat perbedaan ini bisa bikin capek dan ngerasa seolah kita yang salah ngasuh. Tapi denger ya, ini tuh normal banget. Absolutely normal. Dan sama sekali bukan pertanda kalau Anda gagal mendidik mereka. Oke, kita masuk ke bagian pertama, misteri anak rewel sama ibu. Yuk kita bongkar rahasia di balik fenomena berubah wujud ini. Pasti pernah dong lihat meme atau jokes viral di internet yang bilang anak itu 800% lebih nyebelin kalau ada ibunya di dekat mereka. Nah, angka 800% itu emang fiktif alias mitos. Tapi yang seru nih, para psikolog klinis justru setuju banget kalau inti dari jokes itu beneran nyata. Anak memang cenderung bertingkah jauh lebih ekstrim di dekat pengasuh utamanya. Tapi kenapa bisa gitu? Jawabannya ada di bagian kedua ini, teori kelekatan, atau yang sering disebut efek tempat aman. Kita akan lihat gimana perilaku yang rasanya kayak hukuman ini sebenarnya adalah sebuah pujian yang luar biasa besar buat seorang ibu. Ada satu kutipan yang menarik banget buat dipahami. Bunyinya kira-kira gini. Ibu adalah gelembung rasa aman dalam hidup anak. Mereka tahu kapan saatnya mereka akhirnya bisa melepaskan segalanya dan merasa aman secara emosional. Jadi kalau selama ini kita merasa bersalah, coba deh ubah sudut pandangnya. Anak yang rewel di depan ibunya itu sebenarnya lagi ngasih tahu betapa mereka benar-benar percaya sama kita. Mereka tahu cinta Anda itu tanpa syarat. Dalam dunia sains, ini punya nama keren, Safe Haven Effect atau efek tempat aman. Bayangin aja, secara biologis, manusia itu udah berevolusi sedemikian rupa sehingga anak-anak bakal otomatis nyari pengasuh utama mereka buat mematikan alarm stres di otak mereka. Singkatnya, Anda itu ibarat perisai pelindung mereka dari ancaman dunia luar. Jadi inti dari semuanya ada di sini. Kenapa mereka beda banget kalau lagi sama kita? Pertama, karena mereka dapat keamanan emosional level tertinggi. Kedua, mereka percaya 100% buat nunjukin emosi mentah yang nggak disaring-saring. Dan ketiga, Anda adalah rumah buat mereka. Anda adalah tempat mereka ngebuang dan memproses semua rasa capek seharian. Kerewelan itu, percaya atau enggak, adalah bentuk ekspresi keaslian yang sangat sehat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, runtuhnya pertahanan emosi anak. Kita bakal lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak dan tubuh mereka setelah seharian beraktivitas di luar. Ternyata ada loh istilah medisnya buat fenomena ini, after school restraint collapse atau kolaps kendali pasca sekolah. Bayangin anak kita tuh seharian ngeluarin energi kognitif yang luar biasa besar buat taat aturan, sosialisasi, dan nahan perasaan mereka di sekolah. Nah, begitu mereka ketemu ibunya, si tempat aman tadi, runtuh deh semua pertahanan itu. Mereka akhirnya bisa bernapas lega, yang sayangnya sering keluar dalam wujud tangisan. Ini penting banget buat diingat ya. Ledakan emosi yang dramatis di rumah itu bukan bentuk manipulasi buat ngetes kesabaran kita. Serius, bukan. Ini juga bukan berarti anak itu nakal loh. Ini tuh murni kebutuhan biologis dari sistem saraf mereka yang udah benar-benar kecapean dan butuh recovery. Dalam ilmu psikologi, ada konsep yang namanya holding environment atau lingkungan penahan. Kadang-kadang anak-anak tuh cuma butuh wadah yang aman buat ngelepasin rasa frustrasi mereka yang paling dalam. Entah itu dengan nangis kencang atau marah di pelukan kita. Supaya pada akhirnya mereka bisa ditenangkan, terhubung lagi, dan sistem saraf mereka kembali seimbang. Di bagian keempat ini kita bahas sains di balik tantrum. Yuk kita menyelam lebih dalam buat ngelihat apa yang secara fisik terjadi di dalam tubuh anak pas kerewelan ini meledak. Ada model yang gampang banget dipahami dari Dr. Dan Siegel, namanya otak flap-led.
Waktu anak lagi tantrum, korteks prefrontal mereka, itu tuh bagian otak yang mikirin logika dan kontrol diri, ibaratnya lagi putus koneksi alias offline total. Sebaliknya, amigdala mereka, si pusat alarm emosi, justru lagi hiperaktif. Makanya di momen ini mereka secara harfiah gak bisa diajak ngobrol pakai logika. Coba pikirin soal hormon stres atau kortisol. Kehadiran fisik dari seorang ibu yang ngasih rasa aman itu benar-benar bisa ngerubah sistem hormon anak. Waktu anak lagi stres dan jauh dari ibu, kortisolnya pasti melonjak tinggi. Tapi, begitu mereka ketemu ibunya dan merasa aman lagi, kadar kortisol itu langsung anjlok dengan cepat. Anda secara biologis adalah obat penenang alami buat mereka. Proses keren ini disebut sinkronisasi biologis. Sistem hormon ibu dan anak itu kayak kerja barengan. Oksitosin, si hormon cinta, langsung naik, dan kortisol menurun tajam. Tapi, nah ini yang harus hati-hati. Karena sistem saraf kita saling terhubung, kalau kita panik, kondisi emosi anak juga bakal ikut kacau. Emosi mereka itu benar-benar mencerminkan kondisi emosi pengasuhnya. Nah, pengetahuan soal hormon tadi membawa kita ke bagian kelima, kekuatan koregulasi bersama ibu. Gimana sih cara pakai sains ini buat ngadepin momen-momen yang super melelahkan? Konsep kuncinya ada di satu kata, koregulasi. Sering kan kita ngarep anak kecil bisa tenangin dirinya sendiri atau istilahnya regulasi diri. Tapi realitas biologisnya, anak-anak kecil belum mampu ngelakuin itu. Mereka mutlak butuh bantuan dari luar. Butuh koregulasi dari kita buat bantu nyimbangin emosi dan ngebangun mental mereka seiring berjalannya waktu. Jadi, pas anak lagi tantrum, senjata paling ampuh kita apa? Ketenangan kita sendiri. Ketenangan dari dalam diri seorang ibu itu ibarat jangkar. Lewat apa yang disebut mirror neurons atau cermin neuron, sikap tenang kita ngirim sinyal langsung ke sistem saraf anak yang lagi kacau balau. Ngasih tahu kalau semuanya aman kok di sini. Ada 3 langkah praktis koregulasi, kita sebut aja 3R. Pertama, regulate atau regulasi. Tarik napas panjang dan stabilin diri kita sendiri dulu. Kedua, relate atau relasi. Turunkan badan biar sejajar, sentuh anak dengan lembut dan validasi perasaannya. Baru deh yang ketiga, reason atau rasionalisasi. Ingat, kita cuma bisa ngasih nasihat atau ngajarin sesuatu hanya sesudah anak benar-benar tenang dan logika mereka nyala lagi. Tapi ya, kita semua tahu pepatah ini. Kita nggak bisa nuang air dari teko yang kosong kan? Karena stres ibu bisa gampang nular ke anak lewat sinkronisasi biologis tadi, maka mengelola stres kita sendiri itu esensial banget. Entah itu minta bantuan pasangan, luangin waktu buat me time, atau konsultasi ke profesional. Ngurus diri sendiri itu bukan egois, itu justru langkah pertama yang paling penting dalam parenting. Sebagai kesimpulan, kami di sini cuma mau memvalidasi kerja keras Anda. Rasa capek yang numpuk di akhir hari itu sangat-sangat nyata. Tapi lewat sains ini, yuk kita ubah perspektifnya secara permanen. Kerewalan anak di rumah itu bukan tanda kalau Anda ibu yang buruk. Sebaliknya, itu adalah indikator yang luar biasa indah kalau anak punya kelekatan yang sehat, aman, dan penuh rasa percaya sama Anda. Jadi, ini ada satu pertanyaan buat direnungkan. Waktu anak ngalamin ledakan emosi berikutnya di depan mata kita, gimana pemahaman sains ini bakal mengubah cara kita ngerespons mereka? Selalu ingat ya, buat mereka, Anda adalah tempat teraman di seluruh dunia. Terima kasih udah dengerin penjelasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.